Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Fadila Syaronisa Abdullah. Kali ini kita akan membahas mengenai ICC atau International Criminal Court. Jadi ICC itu merupakan sebuah singkatan dari International Criminal Court yang dalam bahasa Indonesia adalah Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk pada tahun 1940 sebagai badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Nah, Mahkamah Agung Internasional ini juga menjadi mahkamah pengadilan tertinggi yang ada di seluruh dunia. ICC ini menjadi tempat untuk menuntut sesuatu atas kejahatan pelanggaran HAM sesuai dengan persetujuan internasional, terutama Rome Statute of the International Criminal Court, yaitu seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang, serta agresi militer. ICC ini memiliki cara kerjanya sendiri. Yang pertama adalah untuk melakukan penyelidikan, jaksa penuntut melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kasus yang ada. Lalu setelah penyelidikan dibuka, pengumpulan bukti-bukti pun dilakukan, dan untuk menangkap pelaku dalam persidangan diperlukan surat pengadilan. Sedangkan untuk hukuman atau vonis sendiri, itu bisa dilakukan apabila mendapatkan 3 suara dari hakim sidang. Nah, pengadilan dapat membuka penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, negara anggota yang merujuk langsung situasi dalam wilayahnya sendiri ke pengadilan. Yang kedua, ada Dewan Keamanan PBB yang dapat merujuk suatu situasi. Atau yang terakhir, jaksa dapat meluncurkan pengadilan ke negara anggota atas dasar inisiatif sendiri atau istilah yang biasa dikenal proprio motu. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang ICC. Pada mulanya, kejahatan-kejahatan yang terjadi selama Perang Dunia Kedua yang telah memicu dibentuknya tribunal militer yang dikenal dengan nama Nuremberg Tribunal melalui London Agreement untuk mengadili para penjahat perang Nazi. Terbentuknya Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal menjadi awal kesadaran terhadap pentingnya membentuk sebuah lembaga peradilan nasional. Berdasarkan latar belakang pemicu organisasi tersebut, maka Majelis Umum PBB itu sepakat untuk membentuk sebuah komisi untuk menyiapkan proposal yang berhubungan dengan pembentukan sebuah peradilan internasional. Maka pada tahun 1994, Komisi Hukum Internasional PBB juga berhasil menyelesaikan draft statuta dan kembali mengajukan draft tersebut kepada Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan. Setelah Majelis Umum PBB mempertimbangkan laporan dari komisi, maka Majelis Umum PBB juga membentuk sebuah panitia persiapan pembentukan ICC atau The Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court untuk kemudian mempersiapkan konferensi diplomatik yang akan membahas mengenai persetujuan pada draft statuta yang telah disempurnakan. Pada tahun 1998 diselenggarakan The United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries untuk membentukkan suatu mahkamah pidana nasional. Berdasarkan status Roma pada tahun 1998 tersebut, maka terbentuklah sebuah mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen dan independen dan mulai menjalankan fungsi secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 negara pada tanggal 11 April 2002 dengan kantor utama yang saat ini bertempat di Hague, Belanda, sehingga National Criminal Court pertama kali dibuat adalah di Roma, Italia. Terkait dengan kasus terakhir ICC yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini telah terjadi invasi antara Rusia dan Ukraina, yang dimana pada tahun 2022 ICC atau Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan suatu permintaan resmi ke Rusia, yang dimana ICC akan menyelidiki kemungkinan kejahatan akan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2014, Ukraina pernah menandatangani deklarasi yang memberikan yurisdiksi pengadilan atas dugaan kejahatan berat yang dilakukan di wilayahnya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ICC ini telah menerima banyak pertanyaan yang berhubungan dengan kejahatan agresi di Ukraina. Namun, ICC tidak dapat menggunakan yurisdiksi atas dugaan kejahatan tersebut dalam situasi seperti sekarang, karena Rusia maupun Ukraina tidak menandatangani status Roma. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, yang dimana ICC ini gagal menjadi badan peradilan internasional yang independen dan berwibawa. Namun, Kepala Jaksa ICC mengatakan bahwa mereka akan meminta dukungan dan bantuan dana dari 123 negara anggota ICC untuk melakukan investigasi ini. Kemudian menurut Kepala Jaksa ICC yaitu Karim Khan telah menandatangani perjanjian dengan Jaksa Agung Lettonia, Polandia, dan Ukraina
untuk menjadi bagian dalam tim investigasi gabungan, yang dimana mereka bakal bekerja sama dalam menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi sejak Rusia menginvasi Ukraina.